Mbak, Dalam mas. nyalakan lampunya dong. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur dakwah, sobat dakwah, dan siapapun Anda, dimanapun Anda berada yang berbahagia. Selamat datang kembali di episode Me Time yang selanjutnya, Menyala Time. Selamat datang di warung saya. Dan seperti biasa, asisten saya nggak ada. Barangkali ada yang mau mengisi, silakan bisa mendaftarkan diri ke saya. Dan pada kesempatan kali ini, saya kedatangan teman saya, namanya adalah Aufa Amalia. Tepuk tangan dulu buat Aufa. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah sehat. Aufa ini adalah salah satu mahasiswa Fakultas Dakwah Prodi KPI yang kemarin baru saja memenangkan sebuah perlombaan di Pati, yaitu lomba ceramah. Dan kemarin juga perform di Grand Opening Kampus 2 di Purbalingga ya. Gitu. Jadi saya pengen ngobrol lebih dalam, walaupun sedikit, terkait dengan ceramah. Siapa tahu saya punya bakat ceramah juga, ya kan? Kan nggak tahu begitu. Oke, terkait dengan ceramah Pak. Iya. Kenapa kamu ada intensitas atau keinginan mendalami terkait dengan hal ceramah itu? Kalau dibilang keinginan ya mas, sebenarnya ini ngalir aja gitu. Ngalir aja. Jadi dulu awal mulanya saya dari TK. TK udah ceramah? Iya. Ceramah apa TK? Masih ada videonya juga. Itu waktu TK. Dulu tuh awalnya aku disuruh lomba mewakili TK di kabupaten. Dan alhamdulillahnya juara 2. Nah mulai dari situlah saya suruh tampil pas perpisahan TK tuh. Dan dari situ saya juga kan juga TPQ ya, TPQ, dan di hataman TPQ saya suruh tampil juga. Terus habis itu ada yang interest sama saya, akhirnya diundang ke waktu itu pertama kali itu ke Gemawang. Gemawang apa itu? Gemawang desa itu atau? Nama desa di daerah deket rumah saya lah. Habis Gemawang ke Kemantren, terus habis itu event juga atau lomba atau apa? Event biasa kayak mauludan, terus kayak khatmil Quran, gitu. Jadi memang dari TK. Iya. Tapi kan nggak mungkin anak TK terus, oke, aku mau ceramah. Berarti ada yang mengarahkan dong. Iya betul, Berarti pasti ada. dari orang tua mungkin, atau dari guru, atau mungkin dari bapak ibu juga turunan penceramah. Oh itu enggak. Kalau bapak ibu saya ibu rumah tangga biasa, bapak saya juga wirausaha, cuman memang dukungan dari ibu saya itu Masya Allah tabarakallah gitu. Jadi dulu yang paling semangat buat ngajarin saya tentang ceramah itu ibu. Nah, waktu TK masih ingat nggak materi ceramahnya? Atau siapa deh yang bikin, siapa dulu? Yang bikin itu bu gurunya. Oh, bu gurunya. Terus waktu itu aku masih ingat buat sampai sekarang itu mama saya yang takut waktu itu saya suruh ngafalin 2 folio. 2 folio bergaris itu? Balik, iya. Terus habis itu aku cuman buka-buka doang kayak 2 folio gitu. Ini bisa mah, bisa. Itu hafal semuanya atau kamu sudah bisa garis besarnya ini gitu? Kayaknya sih menghafal ya. Dulu masih kecil hafal gitu. Yang penting hafal, dibolak-balik kudu dihafalin kayak gitu, Mas. Dari TK sampai dengan kuliah, terus ikut lomba-lomba, dan kemarin terakhir di mana? Lupa aku. Pati. Di Pati itu lomba apa itu? Terkait itu apa? Itu juga tentang Hari Santri. Oh, Hari Santri. Event Hari Santri diadain sama LDNU Pati, terus ikut, alhamdulillahnya dapat juara 1 juga. Juara 1. Iya. Itu online ya? Iya, online. Berarti tingkatnya nasional dong. Nasional. Bawa materi apa itu? Itu waktu kemarin aku bijak dalam bersosial media. Iya sih. Relate sih dengan kehidupan sama yang sekarang. Terus selain kamu asyik dengan ceramahmu, asyik dengan ikut lomba sana sini, perform sana sini, selain itu kamu berkegiatan di luar ceramahmu nggak? Selain kuliah? Iya, ada. Aku suka banget organisasi, Mas, dari
SD sih, dari SD, SMP, SMA sampai sekarang aku masih suka banget organisasi. SD organisasinya apa SD? Itu pramuka, ada pramuka yang kemah-kemah itu. SD udah ada pramuka ya? Udah ada. Siaga. Ya benar, kayak gitu. Kalau sekarang ikut di apa? Kalau sekarang lagi stay di Dema sih, Dema Fakultas Dakwah, iya. Selain di Dema? Selain di Dema di komunitas dai dong. Punya dakwah juga? Iya, punya dakwah. Oh, berarti itu isinya dai semua itu di situ? Iya, insya Allah jadi dai semua di dalamnya. Ternyata banyak juga ya komunitas-komunitas di Fakultas Dakwah. Dan kemarin juga aku baca beberapa komen, undang dong komunitas-komunitas yang ada di dakwah, dikenalin gitu. Japri aja bro, atau datang ke kantorku, kita jadwalkan podcast kapan biasanya gitu. Berarti tadi kamu ikut di komunitas dakwah. Bisa sedikit ceritain nggak terkait dengan komunitas itu? Sebelum mungkin minggu depan kita jadwalkan ke sini. Oke, jadi kalau komunitas dai itu tertujunya pasti orang-orang udah dai gitu ya. Tapi dalam komunitas dai kita lebih tertujukan tentang public speakingnya. Jadi di dalam komunitas dai ini selain kita bisa berceramah, kita juga belajar tentang gimana cara sambutan, gimana jadi MC, gimana jadi host gitu. Jadi semua ilmu tentang public speaking itu di dalamnya kita kulik-kulik bareng-bareng kayak gitu. Coba deh ajari aku ceramah gimana caranya gitu loh. Ceramah gimana caranya gitu. Kalau yang aku lihat di TV-TV kan kesannya itu ke cara ngomongnya ke penekanannya ke Arab-Araban apa ya? Jika ada gitu kan. Harus seperti itu atau gimana? Enggak, setiap orang Teknik punya karakter gimana? kan ya. Setiap orang punya karakter tersendiri. Kalau kamu, karakter seorang Aufa ketika ceramah gitu. Ciri Karakter khasnya seorang apa? aku itu. Kalau Banyumas ya mestinya ngapak lah ya. Oh, berarti dari segi bahasa. Iya, dari segi bahasa. Terus abis itu saya juga suka ini kayak agak nyinden nyanyi kayak gitulah. Terus karakter yang kamu bawakan itu adalah dirimu sebagai seorang perempuan remaja atau mungkin kan ada juga yang seolah-olah dia sebagai emak-emak atau apa gitu. Kalau kamu? Kalau aku kadang jadi nenek-nenek juga bisa. Coba deh. Penasaran jadinya. Mau yang mana dulu nih? Yang bebas, yang mana dulu? Yang bebas. Misal kalau aku kenalan dulu nih, kalau kenalan biasanya aku pakai sinden gitu. Tepangaken kula cah Banyumas jenenge Fafa. Tas numpang turu wontening Andalusia. Snikim pun lulus lanjut wontening UIN Saizu. Nyuwun pandonganipun mugi berkah barokah. Oh gitu. Itu yang sinden gitu. Terus karakter yang lain? Kalau biasanya nenek-nenek sih. Gimana? Biasanya kalau ceramah itu ini seringnya berkaitan dengan kayak berbakti kepada orang tua gitu ya. Orang tua pasti yang namanya orang tua pengen punya anak banyak tapi yang berbakti sama orang tuanya gitu. Misal ada anak 7, terus orang tuanya tuh bingung nih, mau ikut siapa. Terus neneknya bilang gini, oh kira-kira nyong harap melu siapa ya? Nyong wis tua ora bisa ngapa-ngapa dewe. Lah, terus anaknya sing siji semaur, wis bah, wis nyong melu nyong baik, wis omahe nyong akeh, wis kamare pokoknya pirang-pirang arep apa wis ana yung. Terus sing sijine jawab maning ke, Yung, mending nanggone nyong baik. Soalnya apa? Nanggone nyong kamar mandine kepenak. Wis pokoknya ora usah angel-angel kamar mandi mburi atuh banget kek. Ora usah yung. Itu adalah sebuah kebahagiaan oleh orang tua itu sendiri.
Beda nek misal duwe wong tua, duwe anak, wong tua duwe anak akeh, duwe anak pitu, tapi nalikane ge wong tuane lagi susah, lagi nelangsa kiye ngarep melu sapa ya. Nyong wis bingung banget melu sapa. Terus si jenis semaur, lah melu sapa Bayung, sing penting aja melu nyong. Na'udzubillahi min. Nah itu misal kayak gitu. Yang ngerasa lagi tuh mahal konan ini nih. Tepuk tangan dulu luar biasa. Nah, yang seperti itu kamu belajar mengeksplor dirimu. Iya. Atau ada nggak yang menginfluensmu? Aku ngefans dengan orang itu, terus ngikutin cara ceramahnya, kemudian kamu ATM lah ya, amati, tiru, modifikasi, sehingga kamu dapat kayaknya persona yang aku bawakan seperti ini. Iya. Kalau berarti sosok inspiratif bagi aku kayak gitu, motivasi beberapa orang sih. Aku ATM juga dari pertama ada Ustazah Afifah Aksi. Dulu itu sempet ya, beliau udah kayak umi aku sendiri gitu. Terus yang kedua ada Ustazah Mumpuni. Terus juga kadang aku ambil tema-tema itu dari Ustadz Kiai Haji Anwar Said. Di situ. Jadi di situ kalau Ustazah Umi Afifah kan ngapaknya tuh dapet banget gitu ya. Jadi aku ambil di situ. Kalau Ustazah Mumpuni ini aku suka karakternya yang pelan, yang kalau menjelaskan itu didengar tuh enak kayak gitu. Tapi aku tetap modifikasikan, kengapakanku harus ada kayak gitu. Terus kalau Kiai Haji Anwar Said, beliau itu tema-temanya itu kadang kalau dari aku sendiri ya Mas, ceramah itu yang paling susah adalah membuat materinya. Dan di situ aku kagum sama Kiai Haji Anwar Said karena beliau itu sangat-sangat keren gitu. Dari penyampaian materi beliau itu, ini bikinnya gimana ya kayak gitu loh. Jadi aku ATM beliau, cobalah aku kadang cari materi-materi, nanti aku modifikasi sendiri kayak gitu. Tapi dari pacuan beliau kayak gitu. Kalau kamu ngikutin, tapi sekarang sih ada aksi gitu nggak ya? Iya ada. Kamu pernah ikut nggak? Aku pernah ikut aksi junior dulu, tapi cuman sampai belum sampai aksinya gitu loh. Baru kontestannya kayak gitu. Kalau yang di kuliahan sih ada nggak? Ada aksi Indosiar yang besar, aku juga sempet ikut berapa kali ya? 2 kali, tapi emang belum rezekinya aja gitu. Kalau tahun ini udah ya? Belum Ramadan. Oh, itu besok Ramadannya kan? Iya, besok Ramadan. Kalau kemarin kan aksi Asia ya. Jadi diambil dari yang aksi Indosiar sebelumnya. Kalau besok ya doakan saja ya. Semoga kamu jadi the next mumpuninya Fakultas Dakwah gitu loh. Amin. Oke, itu terkait dengan ceramah-ceramahnya. Sekarang aku pengen ngobrol di luar ceramahmu. Kalau kamu tadi membuka ceramahmu dengan ada yang nyinden, kamu juga ada ketertarikan di dunia musik nggak, atau nyanyi atau apa gitu? Musik ada sih. Nyanyi kalau setiap aku ceramah juga pasti aku sholawat. Tapi tetap konteksnya ceramah? Konteksnya ceramah. Enggak terus nyanyi solo gitu, cover lagu gitu? Enggak. Kayaknya suara aku tidak semumpuni itu gitu ya. Tidak semumpuni-mumpuni ya? Atau mungkin hobi lain di bidang olahraga gitu? Enggak sih, paling dulu aku sempat belajar buat main gitar. Sempet dulu, cuman gak, karena aku mondok ya, 6 tahun kan aku gak di rumah. Sampai sekarang aku juga gak di rumah, jadi udah jarang main gitar lagi. Terus paling nulis-nulis sih, kayak nulis-nulis yang sastra gitu, kayak puisi atau cerpen atau puisi, sajak. Tapi sajak, lebih ke sajak sih. Kayak misal apa yang aku rasain aku tulis, dituangkan gitu pakai kiasan-kiasan kayak gitu. Ada nggak sih itu
Kamu kan beberapa kali udah ceramah nih. Kalau dihitungnya mungkin udah puluhan kali ya. Dengan materi yang berbeda-beda. Yeah. Kamu membukukan itu nggak? Mendokumentasikan materi ceramahmu? Beberapa sih. Karena manusia itu kan nggak selamanya bisa mengingat. Dan kalau dari aku sendiri, dari guru aku, yang penting kamu menulis. Gitu. Jadi ketika kamu lupa akan suatu hal, ketika kamu lupa sama sebuah materi yang sudah pernah kamu sampaikan, kamu masih bisa buka materi itu. Jadi aku bukukan di beberapa buku aku. Ada berapa ya sekarang? Udah banyak sih bukunya. Oh, sudah banyak. Iya, buku yang biasa aku nulis buat materi gitu. Udah ada. Tapi sudah rapi menjadi materi setup pertunjukan ya. Setup penampilan ceramah gitu. Enggak, jadi aku bukuinya per event. Kayak misal Maulid Nabi. Oh, cuma intinya Maulid Nabi aku pengen bawain tentang ini, hadisnya ini gitu. Kayak gitu. Kamu nggak pengen nyoba bener-bener ditulis apa yang kamu tampilkan, kamu tuangkan semuanya detailnya ke dalam buku. Karena menurutku selain memang tadi kata ustazahnya yang penting nulis, menurutku penting juga kamu punya karya yang ditinggalkan sebagai ya pengingat aja. Oh dulu si Aufa ini bukunya gitu. Atau mungkin diturunkan ke anak cucumu dan sebagainya. Pernah kepikiran gitu nggak? Kalau itu sih belum sih. Aku belum kepikiran. Kayaknya belum ada sih. Belum ada. Membukukan sebuah ceramahnya siapa dibukukan detail gitu kata perkatanya. Kayaknya belum Karena ada. Emang rata-rata ya ceramah itu lebih banyak improve-nya, Mas. Kayak gak sesuai teks gitu. Yang penting temanya itu dapat kayak gitu. Jadi kadang aku rencananya ngomong ini, tapi nanti di panggung itu beda Mas yang keluar gitu. Jadinya mau aku bukuin dalam satu set, misal aku sekali tampil mau aku bukuin satu set gitu, nggak bisa karena serancu itu kayak gitu. Atau gini, karena sekarang zamannya media sosial, kamu mendokumentasikan itu enggak? Iya. Di YouTube mungkin. Kalau itu belum sih, paling Instagram sama TikTok. Gitu. Tapi nggak full ya, potongan-potongan. Itu juga aku baru mulai pas kuliah gitu. Karena dulu waktu aku SD itu kan hampir 1 bulan itu full Mas. Ceramah terus? Iya, bahkan ada yang 1 hari itu 3 kali, udah kayak makan gitu. Jadi pernah tuh paginya aku di Rawalo, siangnya aku di Banyumas, malamnya aku di Purbalingga. Berarti gitu. Memang dari kecil jam terbangmu di panggung ceramah memang udah kebentuk dari kecil. Iya, itu waktu SD. Tinggal di upgrade lagi. Tapi juga gaya ceramahnya anak SD dengan anak kuliah kan pasti beda. Butuh evaluasi, apalagi sekarang perkembangan zaman. Kan harus mencari sesuatu yang relate dengan tema bahasan yang ingin kita bawakan. Nah, ini kalau dalam dunia musik atau penyanyi ya biasanya sebelum dia perform kan ada namanya warming up atau mengkonsumsi makanan yang menunjang suaranya atau menghindari makanan yang nanti bisa membuat suaranya jelek. Kalau kamu ada ritual kayak gitu nggak? Atau makan kencur atau apa gitu? Kalau aku sih dari mamah ya, yang penting minum air putih. Gitu. Air putih, kalau misal kadang kan karena saking saking seringnya gitu, kayak 1 hari mungkin 1 kali gitu, sampai dulu tuh pernah suaranya tuh serak gitu loh. Serak, akhirnya mamah aku itu disuruh makan kecap. Makan kecap? Minum, ya kan makan kecap sama jeruk nipis. Itu biar suaranya low grow, cara bahasanya mamaku. Dicampur air? Enggak pakai air. Cuman kecap sama jeruk nipis. Terus biasanya itu sama
ini kuning telur juga. Kuning telur, kecap, jeruk nipis. Ya, harus sega enak banget digoreng. Goreng bisit. Oke, begitu teman-teman sedikit obrolan terkait dengan Aufa yang ya saya baru tahu ternyata dari kecil jam terbangnya sudah banyak terkait dengan ceramah. Semoga itulah bikin karya entah itu dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk dokumentasi video, karena aku termasuk orang yang sangat support ketika teman atau siapa punya karya yang ditinggalkan, karena nanti setelah kita sudah nggak ada, hanya itu yang kita tinggalkan dan sebagai pengingat buat anak cucu kita. Jadi pesanku, tetap berkarya, tetap melanjutkan passionmu, silakan dikembangkan dan tetap membanggakan Fakultas Dakwah khususnya dan umumnya membanggakan UIN Seisu Purwokerto. Terima kasih Aufa. Kapan-kapan kita jadwalkan komunitas dai ya ke sini ya. Begitu teman-teman, buat teman-teman komunitas yang ada di Fakultas Dakwah ataupun teman-teman UKM lah se-UIN Seisu, barangkali mau mampir di sini, mampir aja. Kita jadwalkan kapan slownya kita nongkrong bareng di sini. Terima kasih, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye bye.